Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua tetap semangat untuk menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kepada atau kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Baiklah kawan-kawan, sesuai janji saya bahwa saya akan live kajian akademis yang bertemakan tuntutan 1 tahun penjara pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan. Apakah pantas? Nah, karena kasus inilah yang sangat viral di media sosial, bahkan bukan hanya di media sosial, dan kasus ini juga yang menjadi diskursus di tengah masyarakat, menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Tapi sebelum itu, kawan-kawan, kita semua perlu tahu dulu kronologi daripada kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat terkait kronologi kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ini. Jadi di kurang lebih 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun yang lalu, itu ada dua orang yang datang di subuh hari di kompleksnya Novel Baswedan sambil menunggu Novel Baswedan pulang sholat dari masjid. Sehingga ketika Novel Baswedan perjalanan balik ke rumah, 2 orang ini samperin Novel Baswedan lalu menyiram air keras. Akibat dari air keras itu mengakibatkan luka berat di tubuhnya, di fisiknya Novel Baswedan. Akhirnya apa? Mata Novel Baswedan ini luka sehingga perlu yang namanya perawatan intensif di rumah sakit. Nah, itulah kronologi secara singkat dari kasus Novel Baswedan ini. Nah, lantas yang menjadi permasalahannya apa? Dan sekarang ini kasus ini sudah terjadi, dengan adanya kasus itu maka masyarakat dan maupun berbagai instansi melakukan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar secepatnya menuntaskan masalah penyiraman air keras ini, melakukan penyelidikan terhadap kasus Novel Baswedan ini. Ketika kasus ini sudah didapatkan tersangka sehingga masuk ke proses penuntutan, maka jaksa melakukan penuntutan terdakwa ini hanya 1 tahun penjara. Hanya 1 tahun penjara. Nah, kata 1 tahun penjara inilah yang menjadi titik permasalahan atau titik diskursus di tengah masyarakat. Masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan ada yang namanya 1 tahun penjara terhadap pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan. Salah satu alasan jaksa yakni tidak sengaja. Tidak sengaja. Nah, alasan jaksa inilah, tidak sengaja inilah yang menjadi salah satu alasan agar pelaku penyiraman air keras ini hanya 1 tahun penjara saja. Pertanyaannya, apakah tindakan itu disengaja ataukah tidak disengaja? Nah, sebelum saya jauh, saya ingin memberikan beberapa teori dasar pertanggungjawaban pidana secara umum kepada kawan-kawan sekalian. Yakni teori pertanggungjawaban pidana secara umum itu ada yang namanya monoistik, dan yang ada namanya dualistik. Apa itu monoistik? Monoistik adalah pertanggungjawaban pidana yang hanya membutuhkan 1 unsur. Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, ya udah kamu dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Contohnya seperti apa? Contohnya kamu tidak sengaja nih lempar batu. Batu itu kena kepala orang berdarah. Nah, disitulah kamu bisa
melakukan pertanggungjawaban pidana walaupun kamu nggak sengaja, walaupun niat kamu nggak untuk melukai dia. Itu. Terus yang kedua, ada namanya dualistik. Dualistik itu adalah pertanggungjawaban pidana yang membutuhkan dua unsur. Dua unsur ini yang dimaksud dua unsur apa? Dua unsur dimaksudkan ada yang namanya actus reus. Actus reus. Actus reus. Dan ada yang namanya mens rea. Apa tuh actus reus? Actus reus adalah tindakan yang terdapat yang ada deliknya dalam sebuah undang-undang. Sedangkan mens rea adalah niat. Mens rea adalah niat. Nah, dari niat inilah yang kita kenal atau dalam hukum pidana kita kenal dengan dolus dan culpa. Nah, apa tuh dolus kawan-kawan? Dan apa tuh culpa? Dolus itu adalah kesengajaan, sebuah tindakan yang bersumber dari kesengajaan. Ingat ya kawan-kawan, kesengajaan. Sedangkan apa tuh culpa? Culpa adalah sebuah tindak pidana yang bersumber dari kealpaan. Kealpaan ini itu bahasa di hukum pidana, tapi kita sering kenal atau istilah lainnya ialah kelalaian. Contoh kealpaan kawan-kawan bisa lihat di pasal 188 KUHP, di situ ada. Nah, kelalaian. Nah, dalam konsep hukum pidana, dalam teori hukum pidana hanya dikenal dengan kesengajaan dan kealpaan. Jadi tidak ada yang namanya tidak sengaja. Sehingga ketika hakim atau sehingga ketika jaksa melakukan tuntutan dengan dalih tidak sengaja, ini tidak efektif, atau bisa dikatakan si jaksa ini mengalami fallacy of logic. Nah, sangat tidak efektif ketika dalih jaksa 1 tahun penjara karena tidak sengaja. Karena dalam hukum pidana tidak ada yang dikenal dengan tidak sengaja. Dikenal dengan kesengajaan dan kealpaan. Nah, sengaja kealpaan atau kelalaian. Jadi gitu kawan. Nah, jadi lantas kok cuman 1 tahun penjara? Apakah ada hukuman lain selain 1 tahun penjara? Ya jelas kawan ada. Ini kan kasus masuk di penganiayaan. Kasus ini masuk di penganiayaan. Bahkan bisa dikatakan ini adalah penganiayaan berat. Kawan-kawan bisa lihat. Sekarang kawan-kawan buka KUHP pasal 355 KUHP. Tepatnya ayat 1. Kita lihat bersama ya. 355 ayat 1 KUHP. Nah, pasal 355 ayat 1 KUHP berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 12 tahun. Penganiayaan yang dilakukan karena direncanakan terlebih dahulu diancam 12 tahun, maksimal 12 tahun. Jadi kawan-kawan bisa melihat kembali kronologi kejadian kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ini. Apakah tindakan itu sudah direncanakan? Apa belum? Bayangkan kawan-kawan, bayangkan. Pagi-pagi dia bangun di waktu subuh hari. 2 orang ini bangun. Lalu membawa air keras. Datanglah ke daerah kompleks Anies Baswedan. Mohon maaf ya, datanglah ke kompleks Novel Baswedan. Datang ke kompleks Novel Baswedan. Ketika Novel Baswedan pulang dari masjid, disiramlah itu air keras ke tubuhnya Novel Baswedan. Apakah itu direncanakan atau tidak direncanakan?
Ya sangat jelas kawan, itu direncanakan. Sehingga pasal yang paling tepat itu ialah pasal 355 KUHP ayat 1. Penganiayaan berat. Sehingga si terdakwa ini harus dituntut di atas 7 tahun. Maksimal 12 tahun ini kawan. Bukan 1 tahun. Ini maksudnya penganiayaan ringan. Pasal 351 KUHP. Kawan bisa lihat sendiri. Nah, itu kawan. Sangat gimana ya? Saya pribadi resah gitu loh. Saya rasa kawan-kawan juga merasakan gitu. Lalu muncul pertanyaan baru. Apakah sudah pasti terdakwa ini hanya 1 tahun penjara? Apakah sudah pasti? Belum pasti kawan. Tergantung putusan pengadilan. Tergantung hakim. Hakim yang akan memutuskan dia ini akan divonis bla 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 bla. Oke, karena sekarang masih masuk di tahap pengadilan, kita bahas juga ya di tahap pengadilan. Biar kawan-kawan bisa tahu alurnya seperti apa. Nah, di tahap pengadilan, mungkin gak cukup, saya hapus dulu ya. Di tahap pengadilan, kita lihat apakah hakim akan memutuskan atau memvonis terdakwa ini 1 tahun penjara, maka tidak. Nah, jadi hakim itu bersifat independen. Hakim itu tidak dapat diintervensi dari pihak manapun. Jadi hakim ini memutuskan sesuatu perkara, bukan memutuskan begitu-begitu aja, bukan. Tapi ada teorinya. Ada teori-teori yang menjadi landasan hakim dapat memutuskan sebuah perkara. Teorinya apa aja kawan? Teorinya ada 4 teori, kalau nggak salah. Pertama, teori pembuktian positif. Teori pembuktian positif. Yang berikutnya, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Di berbagai referensi hukum pidana itu sering dikenal dengan teori pembuktian subjektif murni. Namun di sini saya gunakan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Yang ketiga, teori pembuktian secara logis, namun berbagai referensi sering dikenal sebagai teori pembuktian bebas. Yang berikutnya, teori pembuktian negatif. Nah, kita bahas secara singkat ya definisi dari teori pembuktian ini. Teori pembuktian positif itu apa? Teori pembuktian positif adalah ketika hakim melihat sebuah perkara yang mana alat buktinya itu sudah terdapat dalam undang-undang. Ketika alat bukti itu sudah terdapat dalam undang-undang, ya udah hakim putuskan langsung sesuai seperti itu. Gitu. Itu secara positif. Lantas, bagaimana teori berdasarkan keyakinan hakim? Hakim dalam menghadapi sebuah perkara, keyakinan dia itu juga menjadi sebuah petunjuk untuk memecah sebuah masalah, atau menyelesaikan sebuah perkara. Jadi, contoh, ada alat bukti yang dihadirkan. Alat bukti dihadirkan. Di dalam proses persidangan, hakim melihat alat bukti ini masih samar-samar, masih bahasanya kurang terang benderang, sehingga hakim menggunakan keyakinan dia untuk memutuskan apakah ini bersalah atau tidak. Keyakinan hakim di situ. Hakim melihat alasan dari kronologi kasusnya seperti apa,
sampai masuk ke dalam tuntutan jaksa seperti apa, sampai bahkan masuk ke pengadilan. Nah, hakim menggunakan keyakinan dia secara bebas atau logis. Ini hakim itu tidak hanya berpacu kepada undang-undang semata, namun hakim mempunyai hak untuk menggunakan keyakinan dia untuk memutuskan sebuah perkara. Secara negatif, ya sama juga, hakim tidak berpacu kepada undang-undang. Ini bertolak dengan positif ya. Hakim memang melihat undang-undang, tapi hakim tidak terlalu berpacu terhadap undang-undang itu, dan hakim juga tetap menggunakan keyakinan dia sebagai petunjuk. Nah, jadi kawan, pertanyaannya lagi, lalu ketika terdakwa hanya divonis 1 tahun penjara, jadi kita hanya bisa berharap, semoga saja hakim dapat bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini. Entah dia menggunakan teori pembuktian positif atau teori pembuktian keyakinan hakim secara logis ataupun negatif. Dan saya berharap ya seperti itu, hakim dapat memutuskan atau menyelesaikan perkara ini dengan bijaksana, dengan melihat kronologinya seperti apa, dan menggunakan penuh keyakinan dia tanpa diintervensi dari pihak manapun. Oke, kalau kita lanjut lagi, apakah contohnya nih, contoh ketika hakim memutuskan bla 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 hanya 1 tahun penjara, apakah bisa melakukan upaya hukum? Pertanyaannya, apa tuh upaya hukum? Upaya hukum adalah tindakan melawan putusan hakim, karena tidak sepakat dengan putusan hakim. Dalam pengadilan bisa melakukan upaya hukum, tapi pertanyaannya, apakah ketika hakim memutuskan 1 tahun penjara dan Novel Baswedan selaku korban dapat melakukan upaya hukum? Jawabannya tidak. Jawabannya, Novel Baswedan tidak bisa melakukan upaya hukum atau tidak bisa melakukan tindakan melawan putusan hakim tadi yang 1 tahun ini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu dalam KUHP kita, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi karena korban ini sudah diwakili oleh jaksa, korban ini atau Novel Baswedan ini sudah diwakili oleh jaksa, sehingga yang dapat melakukan upaya hukum ya jaksa sama terdakwa. Contohnya lagi, ketika hakim dia memutuskan 10 tahun penjara, apakah bisa melakukan upaya hukum? Ya, jelas bisa melakukan upaya hukum oleh terdakwa ini. Terdakwa ini siapa? Dua orang tersangka ini. Dua orang terdakwa ini. Dia bisa melakukan upaya hukum ketika dia melihat putusan hakim hanya 10 tahun penjara. Karena itu mekanismenya di dalam peradilan. Dalam KUHP kita juga mengatur bahwa yang bisa melakukan upaya hukum itu si terdakwa. Nah, oke. Kita kembali lagi. Ketika hakim hanya 1 tahun penjara, ketika hakim hanya memutuskan 1 tahun penjara, otomatis Novel Baswedan tidak bisa dong melakukan upaya hukum agar hukuman si terdakwa ini dinaikkan. Tidak bisa dong, ya kan? Jadi kan kita kasihannya di Novel Baswedannya, kita kasihan bro. Nah, kita nggak tahu apakah jaksa ini memihak di Novel Baswedan atau di terdakwa ini. Dan kita tinggal melihat putusan akhirnya aja. Toh kalau memang putusan akhirnya atau hakim memvonis hanya 1 tahun penjara, Novel Baswedan bisa melakukan upaya hukum, tapi namun melalui jalur perdata. Untuk apa? Karena kan dalam perdata kan ada PMH tuh, perbuatan melawan hukum. Jadi si Novel Baswedan ini hanya paling menuntut ganti rugi. Ganti rugi apa? Matanya. Itu doang. Menuntut ganti rugi matanya bisa kita urus secara perdata. Tapi kalau untuk menaikkan lamanya di penjara atau naikkan sanksinya ini, tidak bisa. Karena udah putusan hakim. Kalau bisa melakukan upaya hukum, sedangkan yang bisa melakukan upaya hukum itu hanya terdakwa.
si korbannya nggak bisa karena korbannya sudah diwakili oleh jaksa. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, inilah paparan secara akademis dari pandangan hukum pidana kita di Indonesia. Jadi ketika kawan-kawan masih bingung, bisa langsung kita diskusi di DM Instagram atau di WhatsApp saya. Jadi kawan-kawan juga mohon maaf ya, karena tadi saya ada sempat salah dalam mengucapkan nama si korban, karena emang hampir sama namanya. Jadi saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan seorang pakar hukum, saya hanya seorang pelajar yang ingin terus belajar, yang ingin terus menuntut ilmu. Bukan berarti saya di sini sudah lebih pintar dari kawan-kawan yang menonton live saya, bukan. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk membagi apa yang saya ketahui terkait hukum. Jadi itulah kesimpulan dari saya tadi. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan dan tetap semangat untuk menjadi para pejuang kemanusiaan, dan semoga juga kawan-kawan bisa nyaman di Instagram Law Connection dan media sosial Law Connection yang lainnya. Saya mohon dukungan dari kawan-kawan untuk tetap support Law Connection agar Law Connection dapat memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan semua, memberikan asupan hukum yang terbaik buat kawan-kawan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.